Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cianjur. Alhamdulillah nih, kali ini kita punya podcast. Nah, podcast pertama kita di sini. Kita namain podcast Disdikpora Kabupaten Cianjur. Poddikpora. Alhamdulillah hari ini di episode pertama tentunya spesial dengan salah seorang yang kita cintai dan kita hormati semuanya. Saya tidak sendiri, di hadapan kita semuanya, di hadapan saya sudah hadir Ibu Dr. Anda Sukmawati selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Selamat pagi Ibu, Sampurasun. Rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Teh Fatwa. Saya merasa senang menjadi tamu kehormatan di kursi panas seperti ini. Ya, selamat ya Disdikpora yang sudah mempunyai podcast sendiri. Tempatnya aman, nyaman dan enak. Alhamdulillah, tuh di sini tempatnya aman nyaman guys. Oke, baik. Di episode pertama ini kita bakal bahas ini ya Bu, yang dasar, yang wajib gitu ya. Kita jangan jauh-jauh dulu ke kurikulum. Ada yang lebih dalam jiwa ASN ya Bu ya. Tentunya berakhlak. Apa itu ASN berakhlak? Kita bakal gali gitu ya di podcast ini. Berakhlak sendiri kan dari berorientasi pelayanan ya Bu ya, akuntabel, kompaknya itu di mana di berakhlak itu dibuktikan karena kita kan Disdikpora kompak gitu ya. Nah, kita bahas salah satu dulu mulai dari berorientasi pelayanan, jangan dulu dari akhlaknya akuntabel hingga kolaboratif. Nanti kita pending nih Bu, banyak-banyak podcast. Nah, kira-kira gimana nih Bu tentang berorientasi pelayanan itu sendiri, tentang berakhlak itu sendiri untuk Disdikpora ini? Iya Teh Fatwa, pertanyaannya yang cerdas sekali ya. Berakhlak itu seperti kita membangun sebuah rumah. Sebelum dipasang atap, jendelanya, pondasinya harus kuat dulu. Iya. Jadi berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan atau spanduk yang ditempel di kantor terdinas. Berakhlak itu adalah ruh kita. Jadi ASN itu harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini yaitu kalau kita murid, orang tua dan masyarakat. Jadi harus punya integritas kita sebagai ASN. Jadi mau sebagus apapun kurikulumnya, kalau ASN kita itu tidak berorientasi pada pelayanan, pada integritas, hasilnya akan nol. Iya. Jadi ruhnya gitu ya Bu ya? Iya, ruhnya. Oke. Ini kira-kira ini Bu, ada yang curhat ke saya kayak kita tuh udah berasa pelayanan gitu ya, tapi tetap aja dibilang kurang, tetap aja dibilang salah. Nah, kira-kira gimana tuh Bu, menurut pandangan Ibu sendiri? Oh ya, yang paling utamanya yaitu ASN ini merubah mindsetnya, pola pikirnya, pikir polanya. ASN dulu identik dengan yang namanya priayi, mungkin inoho, mungkin atau bangsawan yang selalu ingin dilayani. Tapi zaman sekarang terbalik, ASN itu adalah pelayan. Jadi melayani masyarakat. Jadi kalau pola pikirnya sudah berubah, jadi hanya satu kata yang kita untuk melaksanakannya, yaitu ikhlas dan bersabar. Ikhlas dan bersabar kuncinya. Iya, kuncinya itu. Ikhlas dan bersabar. Iya. Iya Bu, saya sendiri nih setuju banget dengan ikhlas itu bukan hanya dari sisi agama ya, tapi kita memandangnya sebuah SOP gitu ya. Iya. Selain itu mungkin dari sisi kompeten dan adaptif nih Bu. Banyak sekali kan yang merasa, aduh saya ini gaptek, saya emang nggak bisa, apalagi gitu. Nah, gimana tuh Bu dari sisi itu? Gini Teh Fatwa, kita itu
terutama ASN ya, itu ada moto kita long life education. Long life education. Jadi belajar itu sampai menutup mata. Nah, untuk adaptif itu wajib kita menyesuaikan terhadap perubahan zaman, terhadap kemajuan teknologi, apalagi zaman sekarang digitalisasi, dunia dalam genggaman. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri pada perubahan zaman, tergilaslah kita. Jadi saya dari kalau sudah seumur ini sudah sering bicara sama teman-teman, jangan takut buka laptop, jangan takut buka HP untuk mengerti dunia luar, karena disitulah kita akan mendapatkan wawasan. Jadi kita harus berkompeten ya, menunjukkan kualitas diri kita dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, dan itu kita akan terapkan pada kerja kita di ASN ini. Oke, menarik sekali ya. Makin panas nih di kursi panas ini. Kursi panas. Lanjut Ibu. Udah kita harus kompeten, harus adaptif juga sebagai ASN. Kita lanjut nih Bu, pembahasan mengenai harmonis dan kolaboratif. Dari sisi itu Bu, kacamata Ibu bagaimana? Kita di suatu kedinasan ya, itu ada yang generasi tua, mungkin ada generasi muda. Nah, untuk pada generasi tua yang mungkin harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, jangan malu untuk bertanya, belajar pada generasi muda yang sekarang katanya generasi Z ya, yang pintar, yang menguasai teknologi. Nah, begitu juga dengan generasi muda, harus membantu yang sudah tua ini, dan generasi tua juga harus membimbing. Nah, disitulah letaknya harmonis kita di dalam suatu pekerjaan dan terjadinya kolaborasi yang mendukung kinerja kita bersinergitas. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu di Disdikpora, yakin Disdikpora akan kuat dan luar biasa. Amin. Aduh, adem banget rasanya Bu dengarnya. Kita jadi kolaborasi gitu ya, antar generasi. Selanjutnya Ibu, mohon izin di hadapan kita ada kamera. Mungkin bisa memaparkan harapan Ibu bagi seluruh lini di Disdikpora ini, guru-guru yang mungkin menonton di luar sana. Silakan Ibu. Harapan saya tidak banyak-banyak, yaitu pada saat ASN itu memakai baju seragam korpri atau seragam kaki, dia tidak menjadi beban, tapi menjadi suatu kebanggaan untuk selalu melayani kepada masyarakat. Jadi kebanggaan itu buat masyarakat bahwa ASN ini selalu dirindukan dengan kinerjanya, bukan yang ditakuti dan bukan untuk dihindari. Berilah kinerja dan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan sapa, salam, dan senyum. Oke. Masya Allah, jadi ASN yang dirindukan kehadirannya gitu ya Bu, ya Allah. Quote of the day banget tuh. Untuk hari ini jadi quote of the day ya. Wah, tidak terasa nih, sudah panjang obrolan kita di podcast pertama ini Bu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, supportnya, segalanya gitu ya. Kehadiran Ibu langsung datang ke situ, bikin saya bahagia, merindingnya dapet, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Teh Fatwa, terima kasih sekali sudah menghadiri saya, dan saya merasa terhormat sekali, dan sukses pada podcast Disdikpora. Saya tunggu episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih handal lagi. Terima kasih. Sukses selalu tuh Disdikpora. Ingat pesan dari Ibu, kita sebagai ASN dimulai dari hati, dilaksanakan dengan aksi. Saya Fatwa Syarifah dan saya Ibu Sukmawati. Kami pamit undur diri. Salam Disdikpora kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.